Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailun Fajriah dengan NIM 2104046023. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang Tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah merupakan tarekat yang pendiriannya dinisbahkan pada wali kutub yang bernama Muhammad Bahauddin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Naqsyabandi yang sekaligus pendiri dari tarekat ini. Syekh Naqsyabandi dilahirkan di desa Qusrul Arifan di dekat Bukhara atau Uzbekistan pada bulan Muharram tahun 717 Hijriah atau 1318 Masehi. Beliau wafat pada malam Senin tanggal 3 Rabiul Awal tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi. Kemudian dimakamkan di kebun miliknya yang memang sudah ditentukan oleh beliau sendiri. Para pengikutnya membangun kubah di atas makamnya dan di kebunnya dibangun masjid yang luas. Kemudian silsilah Thariqah Naqsyabandiyah secara lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama Rasulullah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Salman Al-Farisi, Qasim bin Muhammad, Imam Ja'far Al-Shadiq, Abu Yazid Al-Bustami, Abu Hasan Ali bin Ja'far Al-Harqani, Abu Ali Al-Fadl bin Muhammad Al-Tusi Al-Farmadi, Abu Yaqub Yusuf Al-Hamdani bin Ayyub bin Yusuf bin Husin, Abdul Khaliq Al-Fajidwani bin Imam Abdul Jamil, Arif Al-Riyukuri, Mahmud Al-Anjur Al-Fakhnawi, Ali Al-Ramituni atau Syekh Azizan, Muhammad Baba As-Samasi, Amir Qulal bin Said Hamzah, dan Bahauddin Naqsyabandi. Materi selanjutnya adalah gambaran umum perkembangan Thariqah Naqsyabandiyah. Dalam perkembangannya, Thariqah Naqsyabandiyah menyentuh lapisan masyarakat muslim di berbagai wilayah. Thariqah ini pertama kali berdiri di Asia Tengah, kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afghanistan, dan India. Bibi Siti Sajarah dalam Thariqah Mu'tabarah di Indonesia memberikan ciri-ciri yang menonjol dalam thariqah ini, yaitu yang pertama mengikuti syariat secara ketat, keseriusan dalam beribadah, menolak musik dan tari dalam ibadah, dan lebih menyukai berzikir dalam hati. Kemudian yang kedua, upaya yang serius dalam mempengaruhi kehidupan dan pemikiran golongan penguasa serta mendekatkan negara pada agama. Kemudian yang ketiga, membebankan tanggung jawab yang sama kepada para penguasa sebagai usaha untuk memperbaiki masyarakat. Materi selanjutnya adalah penyebaran Thariqah Naqsyabandiyah dan tokohnya. Bahauddin Naqsyabandi sebagai pendiri thariqah ini dalam menjalankan aktivitas dan penyebaran thariqahnya mempunyai khalifah utama, yaitu Yaqub Al-Karhi, Alauddin Attar, dan Muhammad Parsa. Dalam perkembangan selanjutnya yang paling menonjol adalah Ubaidillah Ahrar. Ubaidillah terkenal dengan syekh yang memiliki banyak lahan, kekayaan, dan harta. Ia juga berjasa dalam meletakkan ciri khas dari thariqah ini yang terkenal dalam menjalin hubungan akrab dengan para penguasa saat itu, sehingga ia mendapat dukungan yang luas jangkauannya. Tokoh lain yang berperan besar dalam penyebaran thariqah ini secara geografis adalah Said Al-Din Kashgari. Ia juga telah membayat penyair dan ulama besar Abdul Rahman Jami yang kemudian mempopulerkan thariqah ini di kalangan istana. Di India, thariqah ini mulai tersebar pada tahun 1526. Baqi Billah merupakan syekh yang menyebarkan ajaran thariqah ini di India. Ia mengembangkan ajaran thariqah ini kepada orang awam dan kaum bangsawan Mughal. Hampir semua garis silsilah pengikut Naqsyabandiyah di India mengambil garis spiritual mereka melalui Baqi Billah dan khalifahnya Ahmad Sirhindi. Perluasannya mendapat dorongan baru dengan munculnya cabang Mujaddidiyah, dinamai menurut nama Syekh Ahmad Sirhindi Mujaddidi Al-Fithani. Orientasi baru yang dibawa Sirhindi ini terlihat pada pemahamannya yang menolak paham wahdatul wujud yang dibawa Ibnu Arabi. Sirhindi sangat menuntut murid-muridnya agar berpegang secara cermat pada Al-Quran dan tradisi-tradisi Nabi. Kemudian pelopor dan penyebaran Thariqah Naqsyabandiyah di Nusantara. Ajaran Thariqah Naqsyabandiyah di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Seperti yang disebutkan dalam kitabnya Safinah Al-Najah, ia telah mendapat ijazah dari Syekh Naqsyabandiyah yang bernama Muhammad Abdul Baqi di Yaman dan mempelajari thariqat ini ketika berada di Madinah di bawah bimbingan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Syekh Yusuf ini berasal dari kerajaan Goa di Sulawesi. Ia terkenal sebagai ulama Indonesia pertama yang menulis tentang thariqah ini. Thariqah Naqsyabandiyah menyebar di Nusantara berasal dari pusatnya di Mekah yang dibawa oleh para pelajar Indonesia yang belajar di sana dan oleh para jemaah haji Indonesia. Menjadi selanjutnya adalah ajaran pokok Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Yang pertama, berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah.
Kedua, meninggalkan rusyah. Ketiga, mengambil hukum-hukum yang berat. Keempat, melanggengkan muraqabah. Kelima, selalu menghadap kepada Tuhannya. Keenam, berpaling dari hiruk-pikuk dunia, bahkan segala sesuatu selain Allah, dan bisa menghasilkan hadirnya hati agar terbiasa sehingga menjadi watak. Ketujuh, merasa sepi dalam keramaian, melakukan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dan atau memberi manfaat dalam ilmu agama. 8. Berpakaian dengan pakaian orang-orang mukmin pada umumnya. 9. Menyembunyikan zikir. Kemudian ke-10, menjaga nafas sekiranya nafas yang keluar masuk itu tanpa melupakan Allah. Dan yang terakhir, berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW yang agung. Kemudian materi yang terakhir adalah amalan Thariqah Naqsyabandiyah. Yang pertama ada zikir. Dalam ajaran Thariqah Naqsyabandiyah terdapat amalan zikir hafi, yaitu zikir sirri di dalam lataif yang dihadapkan kepada Allah dengan meniadakan semua keterangan hati, atau tidak mengingat perkara yang sudah terjadi dan akan terjadi, dan tidak mengingat selain Allah. Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan bahwa zikir qalbi terbagi menjadi dua macam, yaitu dengan menggunakan ismu zat dan nafi isbat. Zikir ismu zat menggunakan lafaz Allah, sedangkan zikir nafi isbat menggunakan lafaz la ilaha illallah. Berikut ini adalah maqam-maqam zikir dalam Thariqah Naqsyabandiyah. Yang pertama adalah latifatul qalbi, berada di bawah payudara kiri dengan jarak kira-kira 2 jari yang menjadi wilayah Nabi Adam dan menjadi tempat nafsu lawamah. Yang kedua, latifatul ruh, berada di bawah payudara kanan dengan jarak kira-kira 2 jari yang menjadi wilayah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim yang menjadi tempat nafsu mulhimah. Ketiga, latifatus sirri, berada di atas payudara kiri dengan jarak 2 jari atau di jantung yang menjadi wilayah Nabi Musa dan menjadi tempatnya nafsu mutmainah. Keempat, latifatul hafi, berada di atas payudara kanan dengan jarak kira-kira 2 jari atau di paru-paru yang menjadi wilayah Nabi Isa dan menjadi tempatnya nafsu maradiyah. Yang kelima, latifatul ahfal, berada di tengah-tengah dada, tepatnya berada di antara hati sanubari dan latifatul ruh. Keempat, latifatul ahfal ada di ginjal yang menjadi wilayah Rasulullah dan menjadi tempatnya nafsu kamilah. Kemudian yang keenam, latifatul nafsi an-natiqah, berada di tengah kening, tepatnya di antara 2 alis, yaitu berada dalam otak atau pusat berpikir dan menjadi tempat nafsu amarah. Kemudian yang terakhir atau ketujuh, latifatul jami'ul badan, berada di seluruh tubuh dari hati sanubari, diarahkan ke kepala, kemudian diarahkan ke seluruh tubuh yang meliputi kulit, daging, tulang, sumsum, otot, darah, dan rambut yang kesemuanya itu berzikir. Latifatul jami'ul badan menjadi tempat nafsu maradiyah. Dalam zikir ini harus ada rabitoh atau membayangkan wajah guru mursyidnya selama berzikir agar aliran nur atau cahaya yang dibawa Rasulullah sampai kepada kita. Adapun wukuf dalam Thariqah Naqsyabandiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada wukuf zamani, berarti bahwa seorang salik setelah 2 atau 3 jam hendaknya melihat bagaimana keadaan dirinya. Jika keadaannya khudur atau hadir bersama Allah, maka hendaknya dia bersyukur kepadanya atas pertolongan yang telah diberikan olehnya dan merasa dirinya masih sembrono dalam kekhudurannya ketika itu dan memulai lagi untuk bisa khudur dengan lebih sempurna. Jika dalam 2 atau 3 jam itu dia dalam keadaan lupa, maka hendaknya dia memohon ampunan atas kealpaan itu dan bertaubat kepadanya serta kembali untuk bisa khudur dengan sempurna. Kemudian yang kedua, wukuf adadi adalah menjaga bilangan ganjil dalam zikir nafi isbat, bilangan 3 atau 5 dan seterusnya sampai 25 kali. Kemudian yang ketiga ada wukuf qalbi, sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Syekh Ubaidillah Azhar adalah sebuah ungkapan tentang hadirnya hati bersama Allah yang dalam hatinya tidak ada tujuan lain kecuali Allah dan tidak lengah dari makna zikir, karena hal tersebut termasuk syarat-syarat zikir. Kemudian amalan yang kedua adalah khotam khwajikan. Kata khwajikan berasal dari bahasa Persia yang merupakan bentuk jamak dari kata khwaji yang berarti guru atau syekh. Khotam khwajikan disebut dengan khotam karena para guru silsilah Thariqah Naqsyabandiyah ketika berkumpul dengan para muridnya, mereka mengakhiri perkumpulan tersebut dengan zikir ini. Khotam khwajikan adalah salah satu rukun utama setelah zikir ismu zat dan zikir nafi isbat. Wirid ini adalah wirid yang agung dan khusus pada Thariqah Naqsyabandiyah. Hal ini disebabkan karena ruh para syekh silsilah Thariqah Naqsyabandiyah dengan berkah wirid ini akan menolong orang-orang yang meminta pertolongan. Kemudian amalan yang ketiga adalah tawajuh. Tawajuh atau tawajuhan adalah majelis zikir yang ada dalam thariqah. Dalam praktiknya, tawajuhan dilaksanakan dalam ruangan yang tertutup. Permulaan tawajuhan dilaksanakan 3 kali dalam sehari semalam. Itu karena melihat tawajuhan yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan tujuan
bertujuan untuk yang pertama, menghilangkan sifat mazmumah muhlikah atau sifat yang jelek dan merusak, kemudian menghiasi hati dengan sifat yang terpuji, dan yang terakhir memasukkan nur, wahyu, dan risalah. Tawajuhan ini dilakukan 3 kali setelah sholat isya, waktu sahur, dan setelah sholat zuhur. Kemudian amalan yang keempat adalah suluk. Suluk adalah perjalanan di jalan spiritual menuju sang sumber. Ini adalah metode perjalanan melalui berbagai keadaan dan kedudukan di bawah bimbingan seorang guru spiritual. Kebanyakan Syekh Naqsyabandiyah mempunyai ruang khusus tempat para muridnya dapat menjalankan suluk. Selama dalam menjalankan kholwat, seorang santri sedikit makan dan minum. Hampir seluruh waktunya untuk sholat, zikir, dan meditasi, serta tidak diizinkan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Lama waktu suluk bagi seorang salik ini terkadang berbeda-beda, bergantung dari tingkatannya. Jika dalam 40 hari seorang salik melaksanakan suluk dengan berkholwat atau menyepi dan penuh keikhlas, maka akan muncul berbagai hikmah pada diri seorang salik, baik dari hati atau lisannya. Hendaknya awal mancing suluk itu dilakukan pada pertengahan bulan Syaban dan selesai suluk pada akhir hari raya Idul Fitri. Amalan yang kelima adalah uzlah. Uzlah adalah menjauhkan diri dari pergaulan manusia dengan tujuan tidak menyakiti mereka. Uzlah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu uzlah awam, yaitu memisahkan diri secara jasmani untuk menyelamatkan manusia dari perbuatan buruknya, bukan mencari keselamatan diri dari perbuatan buruk manusia. Menyelamatkan manusia dari perbuatan buruknya adalah ciri muttaqin, karena uzlah sebagai akibat dari menganggap dirinya lebih hina dari orang lain atau tawadhu. Sedangkan yang dimaksud dengan ungkapan bukan mencari keselamatan diri dari perbuatan buruk manusia adalah sifat syaitaniyah, karena menganggap dirinya lebih baik dari orang lain atau sombong. Kemudian yang kedua uzlah khawas, yaitu memisahkan diri dari sifat basariyah atau manusia menuju sifat malakiyah atau malaikat, meskipun dia bergumul dengan manusia. Oleh karena itu, ulama tasawuf berpendapat bahwa orang yang makrifat itu secara zahir bersama manusia, akan tetapi secara batin berpisah dari mereka. Materi ke-6 yaitu kholwat. Asal mula disyariatkan kholwat selain mengikuti jejak Nabi Musa yang bermunajat di Bukit Tursina hingga 40 malam, juga mengikuti jejak Rasulullah pada waktu menyendiri di Gua Hiro hingga berjalan sampai beberapa malam. Kholwat adalah menyepi secara zahiriyah dengan cara menyepi di tempat khusus yang sekiranya orang yang tidak sedang melaksanakan suluk tidak bisa masuk ke tempat tersebut. Masa minimal kholwat adalah 3 hari 3 malam, kemudian 7 hari 7 malam, dan selama 1 bulan, dan yang paling sempurna adalah 40 hari. Kemudian amalan yang terakhir yaitu mengatasi hijab dan cara mujahadah. Seorang salik tidak bisa mencapai wusul atau sampainya diri pada pengetahuan tentangnya karena adanya hijab yang menghalanginya. Hijab secara bahasa berarti tabir atau penghalang. Hijab ada 2 macam, yaitu hijab nuraniyah dan hijab dzulmaniyah. Agar seorang salik hatinya terbebas dari hijab-hijab tersebut, dia harus bermujahadah, memerangi dan melawan hawa nafsunya, dan membebaskan dirinya dari segala kesenangan nafsunya. Hal ini disebabkan karena nafsu adalah musuh terbesar bagi diri salik yang menjadi hijab dirinya dari Allah. Mujahadah ini dapat dilakukan dengan menyedikitkan makan, menyedikitkan bicara, melakukan wudhu atau dawam al-wudhu, dan meninggalkan makanan yang bernyawa atau tarkun ruh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.